Iya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Tabe, ada suara aku Pak Ustadz? Tabe. Ada. Ah, iya iya iya. Pak Ustadz kita nanti masuk 3 menit setelah ini Pak Ustadz ya. Tabe. Iya, Oke siap Pak Ustadz. I don't wanna be a murderer. Oke, 1, 2, 3. 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan ya Pro 2 di sore ceria. Saya hampir bilang sepada nih ya kan. Di sore ceria bareng Fauzan tentunya untuk hari ini teman berdua. Dan ya seperti biasa tadi kan Fauzan udah spill tentang kalau di jam 4 itu kita ngebahas seputar tanya Pak Ustadz. Kebetulan sekarang udah ada nih beliau. Sudah ada Pak Ustadz yang akan temani kita nih dari jam 4 sampai jam 5 nantinya. Oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oke, coba Bapak Teknik, ini soalnya saya nggak dengar Pak Ustadz, Bapak Teknik ya. Oke Pak Ustadz, coba Tabe, tidak tahu kedengaran suara Pak. Halo.
Pak Ustadz gimana kabarnya nih Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sekarang lagi di mana Pak Ustadz posisi tak tabe? Tanya kabar dulu dan tanya posisi. Oh lagi di rumah. Oke, Pak Ustadz tidak sibuk kan Pak Ustadz ya? Tidak sibuk. Oke Pak Ustadz, kita kan hari ini itu kita ngebahas seputar mengejar Lailatul Qadar saat malaikat turun untuk menyapa bumi nih Pak Ustadz. Yang dimana sudah terlaksana 3 hari Pak Ustadz ya dari tanggal 10 kemarin hari Selasa ya. Iya. Iya Pak Ustadz. Nah selagi daripada kita jauh-jauh, aduh, selagi kita lebih jauh lagi nih Pak Ustadz, bagusnya kita mungkin awalnya dulu nih Pak Ustadz yang kita akan bawakan tentang mengejar Lailatul Qadar nih saat malaikat turun menyapa bumi. Coba Pak Ustadz kita pembukanya dulu Pak Ustadz tabe. Ya baik. Pembukanya sampai terkait bahwa bulan Ramadan mulia, karena Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri dan begitu dimudahkan di bulan ini kita untuk memperbaiki diri. Satu kesempatan yang sangat mulia malam Lailatul Qadar. Karena ketika kita Lailatul Qadar, ada janji dari Allah orang hamba akan bisa lebih baik daripada sebelum. Kenapa saya memang kenapa agak ekspert. Halo. Iya Pak Ustadz tabe. Pak Ustadz itu tabe Pak Ustadz suara tak agak kecil dan juga hilang-hilang nih Pak Ustadz tabe. Iya. Iya. Kendala begini. Saya apa jadi atau gimana? Sembilan 96,8 FM Pro 2 dan Makassar teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin ini jaringan kurang stabil jadi kita break dulu satu lagu, setelah itu kita akan masuk lagi. Ini teman Pro 2 memperbaiki dulu nih yang ada di sini teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana dulu, jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar teman terbaik kamu. Halo Pak Ustadz. Iya Pak.
Teman berdua masih bareng Fauzan tentunya di sore ceria untuk hari ini. Dan ya, kita masih ditanya Pak Ustadz nih sama Bapak Ustadz Yusran nih untuk hari ini. Dan semoga udah baik nih jaringan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kita kembali lagi nih Pak Ustadz. Mohon maaf tadi jaringan kita kayaknya berdua lagi tidak baik-baik saja Pak Ustadz ya. Iya betul. Yang penting kabarnya Pak Ustadz baik-baik aja nih untuk hari ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Apalagi ini kan kalau kita lihat Pak Ustadz 10 malam terakhir ini kita betul-betul berperang nih Pak Ustadz ya untuk dapat malam Lailatul Qadar sama dengan materi kita untuk hari ini tentang mengejar Lailatul Qadar saat malaikat turun menyapa bumi Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz tadi kan sempat kita udah buka nih Pak Ustadz tapi suara mungkin belum terlalu jelas tadi. Nah tapi nih Pak Ustadz kita mungkin bisa mengulang lagi Pak Ustadz untuk pembuka kita di tema untuk hari ini di mengejar Lailatul Qadar saat malaikat turun menyapa bumi. Tapi Pak Ustadz kita persilahkan. Baik. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Lailatul Qadar adanya hanya di bulan Ramadan itu merupakan salah satu keyakinan dalam agama kita ya, dan Islam yang lain bahwa ketika di bulan Ramadan kita diberi kita oleh Allah untuk memperbaiki lebih mudahkan untuk kita memperbaiki diri, yakni di malam-malam bersifat benar ya. Yang mana keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini, jika seorang hamba bisa mendapatkannya, itu akan jauh lebih baik daripada 1000 bulan untuk kehidupan ya. Jadi seakan-akan kalau kita dapat seorang hamba dapat umurnya misalnya 60 tahun, maka ya kualitas umurnya atau hidupnya itu sampai 1000 bulan. 1000 bulan. Itu itu merupakan satu keistimewaan di bulan Ramadan yang ini adanya di malam 10 terakhir, khususnya malam Ganjil ya. Halo Pak Ustadz, Tabe. Ini kayaknya jaringan lagi nih. Udah dah? Pak Ustadz? Iya. Tabe Pak Ustadz lanjut lagi. Jaringan lagi tadi. Nah, gimana? Terdengar dari semuanya? Terdengar Pak Ustadz, terdengar. Ya. Oke. Mungkin sampai di situ ya. Oke Pak Ustadz. Nah. Iya. Nah Pak Ustadz, itu kan mungkin banyak banget gensi-gensi yang selalu bertanya soal malam-malam Lailatul Qadar nih Pak Ustadz, yang paling istimewa di bulan suci Ramadan. Nah, sebenarnya Pak Ustadz, apa yang membuat malam ini begitu penting dalam Islam nih Pak Ustadz? Yang membuat malam ini penting ya, dalam salam itu disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini menjadi malam diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Allah ke langit bumi, ke langit dunia di atas sana dalam gaib ya. Itu ilmunya ada di surah Al-Qadar ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi yang membuat Lailatul Qadar itu menjadi sangat istimewa salah satunya adalah karena turunnya Al-Quran di dalam malam Lailatul Qadar itu. Ada juga yang berpendapat bahwa di malam Lailatul Qadar itu takdir alam semesta dan manusia itu ditetapkan dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Itu bagian dari penjelasan tentang keistimewaannya. Baik itu. Oke Pak Ustadz.
Nah, Pak Ustadz, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan nih. Bagaimana kita memahami keistimewaan malam ini dalam kehidupan seorang muslim nih Pak Ustadz? Oh ya ya. Menjadikan hidup seorang. Halo Pak Ustadz? Halo? Nah, udah ada masuk suaranya Pak Ustadz? Ah, ah, Ya, gimana? Dari sini suara? iya Pak, Cuman, ya, Pak Ustadz, tapi kenapa? Halo Pak Ustadz? Ah, mungkin kita perbaiki dulu lagi sekali lagi teman berdua ya. Jadi sebentar kita break dulu nih. Setelah satu lagu, setelah itu kita akan masuk lagi untuk teman-teman kalian untuk ditanya Pak Ustadz. Jadi teman berdua jangan kemana-mana dulu nih, karena ini sangat penting juga untuk kita semuanya supaya lebih tahu lagi nih malam keistimewaan untuk Lailatul Qadar ini, apalagi 10 malam terakhir dan juga diganjil nih teman berdua. Jadi selama jaringan masih belum bagus nih, kita akan perbaiki terus supaya kalian bisa mengerti malam Lailatul Qadar itu apa. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. halo, ya, gimana Pak suara? Ustadz, mungkin kita nanti masuk lagi Pak Ustadz Tabe,
96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yes, kita masih ditanya Pak Ustadz nih sama Pak Ustadz Yusran untuk hari ini. Dan kita masih ngebahas soal malam Lailatul Qadar juga, teman Pro 2 ya. Dan semoga udah bagus nih untuk jaringan nih Pak Ustadz ya. Tapi Assalamualaikum Pak Iya, Ustadz. betul. Alhamdulillah udah baik lagi Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, mungkin 2 pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz untuk hari ini. Ditanya Pak Ustadz seputar malam Lailatul Qadar. Itu tentang Oke. bagaimana nih Pak Ustadz malam Lailatul Qadar itu disebut sangat istimewa nih Pak Ustadz selama 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa sangat istimewa ya? Iya Pak Ustadz. Oh ya, seperti yang sempat tadi saya jelaskan, karena jaringan ya, Iya Pak Ustadz. Tapi. jadi tidak terdengar. Keistimewaan Lailatul Qadar itu menurut penjelasan sebagian ulama, pertama ditandai bahwa Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana Al-Quran itu diturunkan secara utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah atau langit dunia. Oke. Nah, itu langsung 30 juz, itu utuh dan itu jauh sebelum manusia diciptakan ya. Dan itu disebut dalam sebuah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu makna dari ayat tersebut ya. Dan itulah tanda dari keistimewaan Lailatul Qadar. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa itu menjadi waktu ya, Lailatul Qadar itu menjadi waktu ditetapkannya takdir atau qadar dari seluruh alam semesta ya, termasuk manusia ya. Gimana? Iya Pak Ustadz, tapi lanjut Pak Ustadz. Lah bisa. Jadi ketika malam Lailatul Qadar itu ada 2 hal besar yang kemudian dianggap menjadi bagian dari yang membuat istimewa malam Lailatul Qadar ini. Itu maksudnya. Oke Pak Iya. Ustadz. Dan mungkin Pak Ustadz, aku tambah lagi nih kayak pertanyaannya. Apakah doa khusus, adakah Pak Ustadz doa khusus yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca ketika seseorang berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar nih Pak Ustadz? Doa khusus mungkin tidak ada yang secara khusus minta Lailatul Qadar ya. Tapi minta keberkahan di malam Lailatul Qadar itu mungkin bagian dari doa Nabi Muhammad di malam-malam terakhir Ramadan. Tapi yang paling dianjurkan oleh Nabi itu sebenarnya untuk bisa mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar itu adalah dengan memperbanyak iktikaf. Jadi berdiam diri. Kalau yang diajarkan itu tentu saja beriktikafnya di masjid ya. Jadi kalau saya secara pribadi mungkin dianjurkan untuk generasi kita sekarang ini lebih banyak waktunya dipakai untuk berdiam diri di masjid. Itu mungkin bisa menjadi iktikaf ya, untuk mengejar keberkahan dari Lailatul Qadar yang sangat besar insyaallah ya. Oh iya Pak Ustadz. Oke, dan mungkin ini Pak Ustadz pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz untuk hari ini. Bagaimana agar semangat ibadah yang muncul saat mengejar Lailatul Qadar tidak hilang begitu saja setelah Ramadan selesai nih Pak Ustadz? Mungkin satu saja saya pesannya. Satu pesan untuk kita biar tetap semangat dalam mengejar keberkahan malam Lailatul Qadar yang sifatnya gaib. Mohon maaf, ada gimana suara saya kedengaran? Aman Pak Ustadz. Tapi ya, jadi bersifat gaib, tidak dilihat langsung oleh mata, tidak bisa dilihat seperti emas, berlian dan lain-lain. Tapi saya menyarankan untuk menjaga keyakinan dalam iman kita, ya, bahwa inna wa'dallahi haqqo, bahwa janji Allah itu
itu sesuatu yang pasti benar adanya, tidak bisa diragukan. Nah, kami melihat bahwa kurang semangatnya kadang-kadang kita karena kurang meyakini dalam hati Ya. tentang keberkahan Ramadan ini. Hmm. Jadi kami ya menganjurkan saja bahwa kita sama-sama terus menjaga keyakinan tentang malam Lailatul Qadar ini sesuatu yang sangat mulia dalam agama kita, Ya. dan kalau kita dapat 1000 malam dijanjikan jauh lebih 1000 bulan ya Ya. Pas. akan jauh lebih baik untuk kehidupan kita. Ah, Jadi Masya Allah. itu mungkin. Terima kasih ya. Iya Pak Ustadz. Siap. Oke, terima kasih banyak nih Pak Ustadz sudah mampir ke Prodo walaupun mungkin jaringan agak bermasalah sedikit nih Pak Ustadz. Tapi Iya, terima kasih banyak. Semoga terima juga kasih ya, yang mohon Pak ya. Ustadz berikan bermanfaat untuk orang-orang semua yang lagi mengejar malam Lailatul Qadar, termasuk saya juga, termasuk teman-teman Iya. semua juga ya kan. Apalagi ini sekali setahun Pak Ustadz ya, yang dimana 10 itu pun 10 malam terakhir doang di bulan suci Ramadan. Wallahu alam ya. Iya. Ada yang bilang 1 kali 1 tahun di satu tempat, Mm-mm. tapi ada yang mengatakan 1 kali tapi 1 kalinya itu mencakupi 10 malam. Iya. Ada yang 1 kali di 1 tempat tapi mencakupi seluruh tempat di muka bumi ini. Mm-mm. Jangan bilang karena turun di Amerika dan turun lagi di Indonesia gitu kan. Oh, Nah, begitu. iya Ya. betul. Iya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu makasih banyak nih Pak Ustadz sudah mampir ke Pro 2. Iya, makasih Iya, banyak. makasih Iya, banyak. siap. Sehat-sehat Ki, semoga lancar dan semoga juga sehat-sehat Ki untuk Iya, mengejar kita semua malam Lailatul juga di Qadar. situ sehat-sehat. Iya, Berkah amin. Ramadan tak semua. Iya, amin. Makasih banyak kalau gitu. Fauzan pamit nih Pak Ustadz, terima kasih banyak sekali Iya, lagi. Iya, iya. sehat-sehat Ki. Makasih. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Dan ya sempurna itulah tadi perbincangan ditanya Pak Ustadz untuk hari ini. Jadi setelah ini Fauzan akan masuk lagi di jam 5 untuk ngebahas info-info menarik untuk kalian semua. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. Ya Allah.